kita bisa percaya. But that doesn't mean that we can't look for evidence. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh mencari bukti. I mean, after all, it wasn't just Thomas who doubted. None of the disciples believed until they saw. Ya, lagi pula bukan hanya Thomas yang meragukan, tidak ada satupun dari para murid yang percaya sampai mereka melihat. Luke reports that when the women came back and reported about the empty tomb and the angels, the male disciples thought they were telling frivolous tales. Ya, Lukas melaporkan bahwa ketika para perempuan memberitahukan para murid tentang apa yang dikatakan oleh malaikat, para murid berpikir mereka hanya mengatakan kata-kata yang tidak berarti. So I think we're in a position where we can, where we don't see and yet we can believe, but that doesn't mean evidence is useless. I think evidence is very useful. Ya, jadi kita adalah di dalam situasi di mana kita tidak melihat tapi kita percaya, tetapi bukan berarti bukti itu tidak ada gunanya. Bukti merupakan sesuatu yang sangat berguna. Menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya. Jadi sepertinya lanjutan yang tadi bicara mengenai halusinasi. Katakan ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanyalah halusinasi murid-muridnya. Sebab mengacu kepada tulisan Lukas yaitu Yesus hanya menampakkan diri. Dan Paulus pun memberi kesaksian Yesus menampakkan diri. Kata menampakkan diri dalam ilmu okultisme tidak mengacu pada kebangkitan tubuh. Tapi mirip halusinasi. Bahwa seseorang itu melihat orang yang sudah mati seolah-olah hidup kembali. Okay. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? He said the gospel shows that using the word Jesus shows himself of appear. And yet in occultism, the word appear is more like when someone see hallucination. So can we say that actually Jesus did not really bodily resurrection, but then it's just a hallucination? Well, we're going to talk about hallucinations in our second session tomorrow. Kita akan- However, the Greek word ophthe is the term that's used for appeared. And go ahead. Ya, kita akan membicarakan halusinasi pada sesi kedua besok, dan kata Yunani dikatakan adalah ophthe, dan itu adalah kata yang biasanya memang menunjukkan penampakan. And yes, there are times when it is used of someone seeing something in a vision. Dan ya, kata itu bisa dipakai ketika seorang mendapatkan penglihatan. But it's also used in the sense of seeing with your ordinary eyesight. Tetapi itu juga bisa dipakai dengan melihat dengan mata biasa. So whether it's referring to a hallucination or ordinary eyesight is something that has to be determined by the context. Ya, jadi apakah itu merupakan penglihatan atau sesuatu yang memang kita bisa lihat dengan mata biasa, itu harus ditentukan oleh konteks. Hallucinations is the leading naturalistic theory of what happened to account for the appearances to the disciples. Halusinasi merupakan teori natural yang utama, ya, yang dipakai untuk menyangkal kebangkitan Yesus. But we're going to see tomorrow that it is a very, very weak historical hypothesis. Tetapi besok kita akan melihat bahwa itu merupakan hipotesa sejarah yang sangat lemah. And we're going to see tomorrow that it is certain that they did not experience hallucinations. Dan kita akan melihat besok bahwa sangat dipastikan mereka tidak mengalami halusinasi. Now, I think this is one very interesting question. Mengapa keempat Injil tidak langsung ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa ada interval waktu sekitar 30 tahun, barulah Injil itu ditulis dan disebarkan? Mengapa demikian? Apakah dalam waktu demikian para saksi mata dan penulis mengarang suatu kisah tentang Yesus Kristus? Okay. Why is that the gospel were not written right after Jesus died? There is an interval of time, probably about 30 years. Did the disciples at that time create the story about what they want to write? Okay, well, that's a fair question. There's several things we could say. Number one, it seemed like the earliest Christians thought that Jesus was going to be returning any day. Ada beberapa hal yang bisa kita katakan. Pertama, kelihatannya Kristen awal berpikir Yesus itu akan kembali dengan segera.
So if you thought Jesus was going to return at any moment, you're not thinking about writing biographies that are going to last so that 2,000 years from now people can read them. Ya kalau mereka berpikir Yesus akan dengan cepat kembali, mereka tidak memikirkan menuliskan biografi yang akan terus bisa dibaca misalnya sampai 2000 tahun kemudian. But what we find from the writings of Paul, we find certain things, traditions about Jesus preserved in there, like that he was crucified by Pilate. We have the story of Jesus' Last Supper. We have Jesus' death and resurrection and appearances in the writings of Paul. So we know that the gospel authors didn't make those up. Tetapi juga jangan lupa di dalam surat Paulus kita juga menemukan mengenai kebangkitan Yesus, mengenai Yesus, perjamuan kudus Yesus dan sebagainya. Berarti penulis Injil tidak mengarang kisah-kisah tersebut. Moreover, when we compare what we have for Jesus in the Gospels with what we have about other ancient figures, what we have for Jesus is very impressive. Lagi pula kalau kita bandingkan apa yang kita miliki mengenai Yesus di Injil dengan apa yang kita miliki, dunia miliki mengenai tokoh-tokoh kuno, maka apa yang kita miliki mengenai Yesus sangat mengesankan. The most reliable report we have on Alexander the Great was written 300 to 400 years after Alexander died. Laporan yang paling bisa dipercaya mengenai Alexander Agung baru dituliskan 300 atau 400 tahun setelah Alexander Agung meninggal. Caesar Augustus was the Roman emperor at the time of Jesus' birth. Ya, Kaisar Agustus adalah kaisar Romawi yang hidup pada waktu kelahiran Yesus. Historians rely on 6 chief sources to know about Caesar Augustus. Dan para sejarawan bergantung kepada 6 sumber utama untuk mengetahui kehidupan Kaisar Agustus. There are some other sources that mention Caesar Augustus, but 6 from which we get most of our information. Ada informasi sumber lain yang menyebut tentang Kaisar Agustus, tetapi 6 yang kita dapatkan informasi utama. One is a funeral inscription with less than 4,000 words written at the time of his death. Ya, yang satu adalah gambaran tentang penguburan yang dituliskan pada waktu kematiannya yang kira-kira 4.000 kata. The next source is Plutarch, who writes about 90 years after his death. Sumber adalah Plutarch yang menuliskan kira-kira 90 tahun setelah kematian Kaisar Agustus. The final 4 were written between 100 and 200 years after Augustus' death. 4 yang lainnya dituliskan di antara 100 tahun sampai 200 tahun setelah Kaisar Agustus mati. And Augustus is regarded as one of the greatest of the Roman emperors. Dan Agustus adalah salah satu kaisar yang dianggap yang terbesar di dalam kerajaan Romawi. So when we have 4 chief sources, Matthew, Mark, Luke, and John, written within 35 to 65 years after Jesus' death, that's very impressive. Jadi kalau kita mempunyai 4 sumber, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dituliskan di antara 35 tahun sampai 65 tahun setelah kematian Yesus, itu sangat mengesankan. And when we're talking about eyewitness testimony, 35 to 65 years is not too long. Dan kalau kita berbicara tentang saksi mata, maka 35 sampai 65 tahun itu tidak terlalu panjang. I was 15 years old when I experienced my first kiss. Saya berumur 15 tahun ketika mengalami ciuman pertama saya. And that was 36 years ago. Dan itu adalah 36 tahun yang And lalu. I remember it well. Dan saya mengingatnya dengan baik. I remember where I was, what time it was, who I was, and what it was like. Saya ingat di mana saya, jam berapa, di tempat yang mana, dan saya ingat siapa dia. But I can't remember what I had for dinner 1 week ago today. Tetapi saya tidak bisa mengingat makanan apa yang saya makan minggu lalu. There are certain events that leave great impressions on us because they were important in our lives. Ada peristiwa-peristiwa yang memberikan kesan yang mendalam kepada kita karena itu adalah peristiwa-peristiwa yang penting bagi kita. In the United States, I love to talk to World War II veterans. Ya, di Amerika saya senang sekali berbicara kepada pejuang-pejuang Perang Dunia Kedua. About a year ago, I was in a doctor's office, and as I was coming out, there was a gentleman in his late 80s, and he had a cap on with an image of a B-29, and he had all these pins on it. Ya, suatu waktu ketika saya keluar dari ruang dokter, ada seorang umur 80-an, dia ada topi di situ dengan yang mirip dengan B-29 dan banyak sekali pin-pin ya yang ada lencana-lencana.
I asked him if he flew on a B-29 during World War II, and he said yes. Dan saya bertanya apakah dia menerbangkan B-29 pada waktu Perang Dunia Kedua dan dia mengatakan ya. He went on to tell me a story about how he flew in the South Pacific, and during the war he landed on a particular island in the South Pacific and spent some time, and he'll never forget how badly the women on that island smelled. Dan dia menceritakan suatu waktu dia terbang di Pasifik Selatan dan mendarat di satu pulau dan dia mengatakan dia tidak akan pernah lupa bagaimana wanita-wanita di sana baunya itu tidak menyenangkan. And yet that was 65 years ago. Dan itu adalah 65 tahun yang lalu. There are certain things like that we don't forget. So 35 to 65 years for an eyewitness. If you saw someone walking on water, you're going to remember that. Ya, jadi 35 sampai 65 tahun itu tidak lama kalau itu sangat mengesankan. Kalau saudara pernah melihat orang berjalan di atas air, saudara tidak akan pernah lupa. Wow, bagus sekali ya. Terima kasih. Ya. Nah, ada pertanyaan yang cukup dalam. Yang ada pandangan bahwa Injil Thomas versi Yunani adalah memorabilia. Yesus yang kemudian dituliskan sama seperti sumber Q yang menjadi sumber Matius dan Lukas. Selain Markus, bagaimana pendapat Anda? Apa Pak? Injil Thomas yang apa? Memorabilia. There is a few that the Gospel of Injil in Greek version, it's, I don't know, memorabilia. I don't know what does it mean. Probably it's about memory of Jesus that was later written, just like the Q source that is the source of Matthew and Luke. So in other words, what do I think about Q? No, what do you think about? I don't know. Injil Thomas. What do you think about Thomas? The Gospel of Thomas. Equal to the Q. The source of Sayings Q. literature like that. No, well, some have speculated that the Gospel of Thomas was early because it's sayings literature. It's not really a narrative. It's just Jesus' teachings. And they say that these sayings literature can go back early, even prior to the time of Jesus, and therefore Thomas must be early rather than late. Ada yang mengatakan bahwa Injil Thomas dituliskan awal karena hanya berisi perkataan-perkataan dan itu bisa merupakan tulisan yang dituliskan awal. But it is true that sayings literature existed prior to Jesus, but it also existed after Jesus and into the 2nd century in Syria. Tetap betul bahwa tulisan-tulisan yang merupakan perkataan itu sudah ada sebelum Yesus, tetapi juga masih ada setelah Yesus, bahkan masuk kepada bahkan di abad kedua juga ada di Syria. Biographies existed within a couple of hundred years before Jesus, but that doesn't mean the Gospels being biographies were written before Jesus. Ya, biografi juga merupakan tulisan yang ada 200 tahun sebelum Yesus, tapi bukan berarti Injil yang merupakan tulisan biografi sudah ada sebelum Yesus. As we saw a little earlier this afternoon, just in this last session, the Gospel of Thomas has many different hints in it that suggest that it was written sometime in the latter part of the 2nd century. Ya, seperti yang tadi kita sudah lihat, Injil Thomas ada hal-hal di dalamnya yang menyarankan bahwa itu ditulis setelah di dalam akhir daripada abad kedua. Terima kasih banyak. Saudara, masih banyak sekali yang akan dibicarakan besok. Seperti tadi Dr. Licona sudah terangkan, sesi besok akan jauh lebih menarik lagi. Kalau sekarang sudah panas, besok kepanasan. Ya, silakan datang lagi. Kita kumpulkan kembali dan mendapatkan pengajaran lebih jauh lagi dari Dr. Licona. Terima kasih banyak Bapak. Oke.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya mau beri pengumuman sebentar ya. Acara ini diliput oleh RCTI dan akan ditayangkan secara live. Dan untuk acara besok hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2013, seminar kedua akan dimulai jam 9 tepat, diharapkan tidak terlambat. Dan bagi semua peserta yang belum mendaftar dapat mencatatkan namanya di registrasi, ada di bagian pintu masuk supaya sertifikatnya dapat dicetak malam ini dan besok selesai seminar sertifikat dapat diambil. Pengumuman yang selanjutnya bagi Bapak Ibu peserta yang ingin pesan DVD rekaman seminar hari ini dan besok dapat memesan juga di bagian yang ada pintu masuk yang ada di depan. Setiap seminar name tag diharap untuk dibawa dan dipakai. Jadi besok pagi jangan lupa name tag-nya untuk dibawa dan dikenakan. Terakhir semua panitia selesai acara mohon jangan pulang dulu. Kita ada rapat dan evaluasi. Terima kasih, sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan mengundang Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala untuk memimpin di dalam doa penutup dan doa berkat. Ya, jangan pulang dulu dong, kita berdoa. Aduh, saya sungguh bersyukur satu hari ini. Tadi pagi saya bangun jam 3. Dan saya makin tua susah bangunnya jam 3. Biasanya di atas jam 6. Tapi tadi pagi saya bangun jam 3 dan pelan-pelan saya bangun supaya istri saya tidak terganggu. Dia dengar juga saya jam 4 karena saya mau jalan. Maksud saya supaya tidak telat ke sini. Dan mungkin saya tadi orang paling awal tiba di sini. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu ceramah ini sangat penting. Sangat penting. Ya, tadi Bart Ehrman sering dikatakan ya. Saya sih dengan Bart Ehrman, tapi jangan lupa Bart Ehrman mula-mulanya kayak kita. Percaya. Gak perlu tahu apa. Tapi setelah menurut dia masuk ke Princeton, semua yang dia percaya ternyata salah. Itu saya sih berdoa. Setidaknya bagi kita semua 2 Timotius 1:12 itu genap. Aku tahu siapa yang aku percaya. Tadi sedih saya mendengar halusinasi itu. Dalam Lukas 24 Tuhan Yesus mengajak murid-murid. Oh itu Lukas 24 nanti baca itu. Ada enggak ikan bagimu katanya. Lalu bikin ikan goreng. Yohanes, karena saya mengajar Injil, Yohanes 1 setelah perintah ada murid barbecue. Oh ya, 24 Tuhan berkata begini, setan punya tubuh daging seperti ini. Tuh, jadi kita pulang dengan nyaman. Percaya saja memang, tapi semua yang dijelaskan menolong kita berubah jadi kayak kita berdoa.
percaya